Sedikit kami sebagai penyambung lidah guru-guru kami, bahwasannya di bulan Muharram ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh nabi-nabi Allah seperti Nabi Nuh alaihi salam. Ketika terjadi banjir yang sangat besar itu juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yuna Adam dan Sayyidatuna Hawa, Ibunda Hawa bertemu di Jabal Rahmah itu juga di bulan Muharram. Nabi Yunus selamat dari perut ikan itu juga bulan Muharram. Dan lain sebagainya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang agung yang terjadi di bulan Muharram. Nah, kalau di tempat saya Ustadz Sobirin, itu biasanya wong-wong ini tidak berani untuk menikahkan anaknya di bulan Muharram. Katanya bulan ini bulan pagebluk katanya. Pagebluk itu apa? Pagebluk itu ya bulan sial ngono itu katanya. Padahal tidak sama sekali. Justru ini Muharram adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah. Lah kok malah dikatakan bulan penuh dengan kesialan. Termasuk saya ini ya. Saya ini menikah di bulan Muharram loh. Nyatanya ya dua anak nyatane. Bojoku tekan saiki ya setia-setia wae, sayang sama saya. Lancar. Iya. Bulan Muharram. Lancar Ibu. Iya. Betul. Nambah lagi. Masya Allah. Bulan Muharram. Jadi adik-adikku semua nikah bulan Muharram. Oh gak apa-apa, ndak apa-apa. Bukan bulan kesialan, tidak ada bulan sial, tidak ada. Loh, Allah itu menciptakan bulan seperti ini. Bulan semuanya nikmat semuanya. Tergantung engkau memberikan prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau prasangkanya ini sial, ya betul-betul sial. Tapi kalau engkau prasangkanya baik, maka Allah Subhanahu wa taala ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Bahwasanya aku, kata Allah, bersama dengan prasangka orang-orang yang kepadaku, orang-orang kepadaku. Kalau engkau prasangka baik kepadaku, Allah juga baik. Tapi kalau prasangka buruk, naudzubillah min dzalik, Allah pun juga akan tidak berbaik kepada kita semua. Itu yang pertama, bulan Muharram. Kemudian yang kedua, mari kami mengajak untuk selalu mengajak kepada seluruh keluarga kita, rekan-rekan kita juga, tetangga-tetangga kita untuk selalu menghargai perbedaan. Nah, iki cah nom-nom, adik-adik bisa bahasa Jawa? Ya, aku tak bahasa Jawa wae, soalnya bahasa Indonesia rada mikir aku iki. Bahasa Jawa kan blus. Ayo menghargai perbedaan, mas-mas, mbak-mbak. Kejadian yang lalu-lalu sing wis ya wis, jangan sampai terulang kembali. Kejadian di mana? Ada di Jawa Timur, di Papua, di Manokwari. Gedung-gedung diobong. Maksudnya piye to, Mas? Kalau kita ini emosi. Nah, ini ada suatu cerita. Mungkin sudah ada yang pernah mendengarkan. Jadi untuk penutup 5 menit. Ada suatu cerita, ada orang ini pergi bekerja selama 20 tahun ke luar negeri, tidak pulang-pulang. Ora kepethuk bojone, ora kepethuk anake. Kemudian sampai 20 tahun dia kemudian kangen sama istrinya. Ya kaya aku iki, aku nek wis 2 dina ora pethuk bojoku, rasane kaya 20 tahun. Wis ora pethuk bojoku, ora pethuk anakku, masyaallah, 2 hari. Saya sudah 2 hari kemarin di Bantul, kemudian di Kutoarjo, malam hari ini malah 3 hari sudah ini. Wah, berarti kaya 300 tahun niki wis. Wis kaya 300 tahun. Insya Allah nanti terus pulang nanti. Nah, kemudian dia kangen sama istrinya, pulang 20 tahun dengan membawa 4 ekor unta. Dia kerja 20 tahun, 4 ekor unta hasilnya. Berarti kira-kira setiap 5 tahun 1 ekor unta. Pulang, di tengah perjalanan ketemu dengan orang yang soleh. Ketemu orang ahli hikmah, ahli nasihat. Kemudian dia dicegat, Mas, jenengan badhe teng pundi? Saya mau pulang, Pak Kiai. Ya Syekh, saya mau pulang. Sebentar, Mas. Sebelum engkau pulang, hendaklah
engkau mendengarkan nasihat-nasihatku. Oke, siap. Akan tetapi wahai anak muda, yang namanya nasihat itu tidak gratis. Lah terus pripun? Serahkan dulu unta-untamu. Satu nasihat, satu unta. Waduh, ini piye iki? Satu nasihat berarti 5 tahun ini saya kerja. Satu unta, ya sudahlah, tidak apa-apa, bismillah. Karena ini orang yang penuh dengan ilmu, tak berikan 1 ekor unta. Silahkan, wahai ya Syekh, silahkan. Ini untuk ganti 1 nasihat dari jenengan. Dengarkan wahai anak muda. Apabila engkau di suatu tempat atau di suatu manapun ada sesuatu hal yang bukan urusanmu, jangan sampai engkau mencampuri sesuatu hal yang bukan urusanmu. Jadi, janganlah engkau mencampuri segala urusan yang bukan urusanmu. Wes, titik di situ. Begitu tok Pak Syekh. Betul, itu tok, wes, silahkan. Ya sudah, kalau gitu saya pamit mau pulang. Oh sebentar, masih ada nasihat yang kedua. Wah, ini berarti unta 1 lagi. Loh iya, enggak gratis. Ya wes, bismillah. Soalnya apa? Nasihat yang pertama tidak akan berarti kalau nasihat yang kedua tidak engkau lakukan juga, tidak engkau dengarkan. Ya sudah, bismillah, diwenehke. Unta sing nomor 2, Mas. Nasihat yang kedua, apabila engkau menemui suatu tempat yang rendah dan tempat yang tinggi, pilihlah tempat yang tinggi. Begitu tok? Iya begitu tok. Sudah, yo wes. Kalau begitu saya mau pamit. Oh belum, sebentar. Masih ada nasihat yang ketiga. Wes iki entek untane. Wes nyotel lupaen Mbah. Mbah Kiai jenengan pek sedanten. Muga-muga bismillah. Krono aku sedekah, muga-muga aku selamat, ya bilang gitu. Akhirnya betul nasihat yang ketiga. Apabila engkau sedang emosi, lah iki lho sing arep tak terangke. Sedang emosi, jangan pernah melakukan apapun. Apabila sedang emosi, jangan pernah melakukan apapun kecuali melakukan hal yang baik. Contoh, berwudu. Nah, iki untuk menghilangkan emosinya. Tetapi pada dasarnya jangan sampai melakukan apapun ketika engkau sedang dalam keadaan emosi. Ya sudah Mbah Kiai, nggih sudah, terima kasih. Silahkan pulang, insya Allah penuh dengan keselamatan. Betul, dia pulang berarti membawa unta berapa? 1 ekor unta. Di tengah perjalanan, singkat cerita, kalau kita masuk ke kota mesti ada gapuronya. Selamat datang kota Cirebon, selamat datang kota Demak, kota Wali umpama. Nah ini juga begitu, ada gapurone, ada tombaknya. Di atas tombak ini ada kepala manusia, tertancap kepala manusia. Di samping tombak ini ada seorang penjaga. Setiap kota ada penjaganya, setiap kota ada penjaganya. Dia kemudian heran, bertanya-tanya, loh kok ono tombak dhuwure ono ndase, wong iki maksudnya apa? Dia penasaran, mau tanya sama penjaganya tersebut, tetapi apa? Tetapi dia ingat pesan yang pertama. Saya tidak boleh ikut campur terhadap urusan apapun yang bukan urusan saya. Urusanku apa? Takon-takon ono tombak, ono ndase wong, ora ono urusan. Ya wis bablas akhirnya. Tidak tanya sama penjaga tersebut. Bablas. Kemudian si penjaga ini juga heran, loh kok ada orang ndak tanya, ada tombak kepala manusia kok ndak tanya sama saya, maksudnya apa ya? Wah, orang ini antik orang ini. Saya mau ketemu sama dia. Akhirnya betul dikejar. Mas. Sebentar. Ono apa Mas? Jenengan kok ndak tanya kalau ini ada tombak, ada kepala manusia, maksudnya apa kok ndak tanya sama saya? Ndak, bukan urusan saya kok. Oh begitu, nggih. Kalau begitu, mari saya antarkan jenengan kepada raja di kota ini. Lah untuk apa? Raja pengen ketemu dengan Anda. Oh siap. Begitu, kemudian masuk ke keratonnya. Kemudian raja menemuinya. Wahai pemuda, apakah benar laporan dari penjaga saya bahwasanya engkau tidak terheran-heran terhadap tombak yang ada kepala manusianya? Betul? Betul Pak Raja. Terus kenapa Pak Raja? Oh, bagus sekali. Karena apa? Setiap orang yang lewat tadi, sejak tadi pagi, orang yang lewat di gerbang saya ini mesti tanya, Pak, kok ada tombak, ada kepala manusia, maksudnya apa? Dan setiap orang yang tanya seperti itu langsung saya bunuh. Lah kamu kok ndak tanya? Wah, kamu ndak saya bunuh.
Nah ini kamu orang yang antik, apa nasihatmu dari hal ini? Oh, saya dinasihati bahwasannya saya tidak boleh mencampuri segala urusan yang bukan urusan saya. Tombak ada kepala manusia bukan urusan saya tidak tanya, saya bablas. Ya udah, kalau kamu ini orang yang antik, saya beri hadiah 100 ekor unta. Dari 4 unta, hilang telu, tinggal 1, diberi unta 100. Berarti untanya berapa? 101. Kemudian dia pulang, jenengan tidak usah tanya kepada saya bagaimana cara membawa unta 100 itu ekor unta sampai rumahnya, tidak usah tanya. Terus pokoknya jenengan percaya wae. Percayaan wae, nek iki cerita iki oke hikmah. Yang kedua, sampai di tengah perjalanan ada lembah, ada tempat yang rendah, ada tempat yang tinggi. Dia ingat pesan yang kedua. Wah, iya pesan Pak Kiai tadi saya harus memilih tempat yang lebih tinggi. Ya sudah, saya beristirahat di tempat yang lebih tinggi. Subhanallah, bangun subuh. Iki ngisor ini, bawah ini ternyata ada banjir bandang. Semua apapun yang ada di bawah ambles hilang kabeh kena banjir. Dia yang ada di atas terselamatkan berkat ijazah, berkat nasihat dari Mbah Kiai tadi yang kedua. Kalau ada tempat yang lebih tinggi, pilihlah tempat yang lebih tinggi. Selamat yang kedua. Yang ketiga, sampai depan rumahnya, dia sudah senang mau ketemu istri dan anak-anaknya, dia ketok-ketok pintu. Assalamualaikum ya zaujati. Assalamualaikum istriku. Waalaikumsalam mas. Dibukakan pintunya, krekit. Ternyata apa? Ternyata dia ini di dalam rumah ini ada seorang laki-laki yang tidur di ranjangnya. Kira-kira iki sapa iki? Langsung dia emosi, Mas. Loh iya no. Ada istri di dalam rumahnya, kok ada orang laki-laki yang tidur di ranjangnya. Langsung dia menghunus pedangnya mau bacok itu orang dan mau bacok istrinya. Keinget pesan yang ketiga, kalau engkau sedang keadaan emosi, jangan pernah melakukan apapun. Yang ketiga, pesan tadi yang ketiga. Betul, kemudian langsung mau gini, langsung ingat yang ketiga, rasido. Langsung pedangnya dimasukkan di dalam sarungnya, dia puter balik cari masjid. Lah kok cari masjid? Iya mangkel kok mas. Wes aku arep balik wes. Bojoku ternyata selama ini selingkuh. Sudah saya tinggal 20 tahun, saya ini susah payah cari duit, tak kirim duit. Ternyata dia selingkuh sama lelaki lain. Saya mau puter balik cari masjid, tidur di masjid. Nah, mulai detik ini para takmir masjid dipersilahkan untuk membuka pintu masjid untuk istri, untuk suami-suami yang marah kepada istri-istrinya. Parkir ini ceritanya, parkir. Singkat cerita, subuh pun datang. Allahu Akbar, Allah. Subuh datang, dia sholat di belakang imam. Suaranya enak mas imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah enak betul ini, masya Allah. Iki sopo iki imamnya. Waladhdallin, amin, sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia setelah selesai sholat, dia nyegat imamnya tadi di serambi masjid. Imam datang, kemudian dia salaman, assalamualaikum, wahai bapak imam, masya Allah jenengan anak siapa, ganteng, suaranya wapik, masya Allah, selama ini saya tidak pernah mendengar suara yang seindah engkau wahai anak muda. Insya Allah aku doakan semoga engkau menjadi orang yang soleh. Nggih pak, terima kasih pangestunipun, nggih matur nuwun. Ya sudah, silakan pulang, nggih silakan pulang. Akhirnya lelaki yang marah sama istrinya itu karena sudah lapar. Wong lanang ki nek wis lapar, mesti mulih wis. Langsung pulang, soalnya apa? Lapar. Ndak ada makanan, ndak ada warung, wah ya wis, terpaksa saya pulang. Balik lagi. Dodok. Tapi tidak seperti tadi, assalamualaikum, tidak. Assalamualaikum. Yo mangkel isian, masih ada sisa-sisa mangkel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan. Ono panganan ora, Mak? Mangan iki ngleh aku. Weh.
Bapak jangan marah-marah, marah-marah. Kamu selingkuh kok. Selama ini saya tinggal 20 tahun kerja, kamu malah selingkuh sama orang. Selingkuh gimana toh Mas? Kemudian dari kejauhan datang seorang lelaki. Seorang lelaki ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih marah. Dibukakan, ternyata apa? Imam yang tadi sholat tadi. Langsung salam, loh, kamu kok di sini Mas? Loh, lah Bapak kok juga di sini? Loh, ini rumah saya kok. Nah kamu sama? Loh, saya juga yang punya rumah ini juga Pak. Lah terus maksudnya, saya itu, Pak, ini anak jenengan. Loh kok anak saya? Pak, ketika engkau meninggalkanku 20 tahun, saya dalam keadaan hamil. Kamu ini bikin kok malah lupa toh Pak? Kamu ini gimana toh Pak? Saya tuh hamil. Kamu tinggal, saya ikhlas. Saya hamil, saya ngerawat anak 20 tahun ikhlas. Iki anakmu Pak 20 tahun Pak, Masya Allah. Lu ini imam yang tadi sholat subuh, suaranya wapi, bocah soleh. Ini anak saya ternyata. Lah iya Pak, kamu tiba-tiba emosi itu gimana toh Pak? Terselamatkan dengan pesan yang nomor 3. Jajal langsung makcros. Anak soleh hilang, bojo solihah hilang. Goro-goro emosi. Ojo do emosi mas-mas. Nah ini ngono tok, aku ngarep ngomong ngono. Suka cerita yang panjang ternyata cuma mau ngomong gitu. Yang pertama, jangan mencampuri urusan yang bukan urusan kita. Yang kedua, seperti tadi, maksudnya apa? Maksudnya ayo ikuti perintah para ulama. Yang kedua tadi loh, yang tempat tinggi sama tempat rendah. Ikuti perintah ulama, ikuti perintah para kiai. Insya Allah perintah-perintahnya untuk menjadikan kita solihah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang ketiga, jangan pernah melakukan apapun ketika engkau sedang dalam keadaan emosi. Lah terus melakukan apa Ustadz? Boleh melakukan wudhu, boleh baca istighfar, boleh baca sholawat. Dengan apa? Biar apa? Biar merontokkan emosi-emosi tadi. Dengan hikmah-hikmah cerita ini tadi, ayo kita menjadi insan-insan yang baik, menebar kedamaian, tidak perlu mengedepankan emosi-emosi kita. Kalau kita sudah mengedepankan emosi, niscaya kekecewaan pun akan menyertai kita. Kekecewaan, intinya kekecewaan. Sopo sing mengedepankan emosi mesti kecewa, tidak bakal tidak kecewa, mesti kecewa. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, rekan-rekanku semua, pemuda-pemudi yang insya Allah soleh solihah, mari kita hargai perbedaan. Tidak perlu saling mengejek, apalagi antar majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Ojo sampai malah ece-ecenan. Podo-podo moco sholawati, podo-podo la ilaha illallahnya. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita terpengaruh, terprovokasi oleh provokator-provokator yang ingin memecah belah Islam, ingin memecah belah mahabbah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tambahan dari kami, karena ini perintah dari guru-guru kami untuk menyampaikan dawuh-dawuh dari beliau. Semoga majelis pada malam hari ini, kita pulang dari majelis ini, kita menjadi orang-orang yang baik, kita menjadi orang-orang yang lebih tertata niat kita, menjadi orang-orang yang selalu dinaungi, dilindungi dan disertai rahmat, ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita ke depan tambah maju, tambah nikmat, tambah berkah, tambah kuat iman dan Islamnya, dan kita diberikan istiqomah di dalam ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin.